Di dunia konten kreator batas antara jadi orang baik dan penjahat internet itu tipis banget. Hari ini lu bisa dipuja-puja kayak idola, besoknya bisa aja lu langsung dihujat habis-habisan seolah lu public enemy nomor 1. Dan salah satu orang yang paling ngerti gimana rasanya hidup di dua sisi itu adalah Steve Will Do It. Dalam beberapa tahun terakhir, dia ini jadi sosok yang entah kenapa selalu berhasil bikin internet terpecah dua. Ada yang nganggap dia korban sistem, ada juga yang yakin kalau semua kekacauan yang terjadi di hidupnya itu emang akibat dari ulahnya sendiri. Kadang orang-orang ngelihat Steve ini sebagai sosok dermawan yang suka bantu orang dan sering bagi-bagi uang atau hadiah fantastis. Bahkan waktu channel YouTube-nya ini kena masalah dan akhirnya dihapus, banyak fans yang ngerasa kalau platform itu terlalu keras ke dia. Tapi di sisi lain, reputasinya Steve ini juga rusak karena kebiasaan yang doyan nge-rage bait, ngomong sembarangan, dan kelihatan kayak orang yang benar-benar kagak peduli sama aturan sosial. Jadi makin lama muncul pertanyaan besar apakah Steve ini emang orang baik yang kebablasan atau justru chaos berjalan yang selama ini ditutupi sama popularitas dan juga uang. Dan jujur aja, semakin kesini kondisi dia kelihatan makin berantakan. Bahkan mungkin kagak lebay kalau dibilang kalau setelah bertahun-tahun hidup penuh pesta, alkohol, dan kontroversi serta tekanan internet, Steve mulai kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Ada momen dimana dia kelihatan masih jadi Steve yang lama, berisik, percaya diri, dan absurd. Tapi ada juga saat-saat dimana dia kelihatan kosong, ngawur, dan kayak orang yang pikirannya udah terlalu capek buat bedain mana candaan dan mana yang kelewatan. Belakangan ini setiap nama Steve itu muncul di internet, hampir selalu ada drama yang ngikutin di belakangnya. Dan mungkin momen yang paling bikin orang sadar kalau ada sesuatu yang udah salah terjadi waktu dia itu muncul di podcastnya Impulsive bareng Logan dan Mike. Awalnya kelihatan normal aja Steve masuk dengan energi khasnya dia, bercanda, muji-muji Logan, bahkan bilang kalau dia tuh respect banget sama mereka. Tapi makin lama podcastnya berjalan, suasananya itu mulai aneh. Steve kelihatan ngomong ngalor ngidul tanpa arah, kayak orang yang pikirannya lagi muter kemana-mana, dan semuanya makin kacau waktu dia mulai ngebahas Mr. Beast. Di situ dia terang-terangannya buat kalau Jimmy itu fake banget. Karena menurut dia waktu channel YouTube-nya dihancurin sama platform, Mr. Beast tiba-tiba menjauh dan berhenti bantu dia. Masalahnya, Logan itu langsung ngebalikin argumen itu ke mukanya Steve sendiri. Dia basically tuh bilang, ya kan lu bikin masalah sendiri, terus sekarang marah karena orang lain kagak nyelamatin lu. Dan dari situ suasana podcast langsung berubah tegang. Yang bikin makin parah, Steve ini mulai minum alkohol di tengah podcast setelah dikasih minuman sama host. Awalnya mungkin orang kira itu cuma buat lucu-lucuan khas podcast internet. Tapi makin lama omongan Steve ini jadi makin susah dipahamin. Pertanyaan sederhana aja dijawab muter-muter. Bahkan kadang kagak nyambung. Dia kelihatan defensif, emosional, dan beberapa kali hampir kayak lupa kalau dia ini lagi ada di acara orang lain. Logan dan Mike itu masih nyoba nahan suasana supaya tetap santai. Tapi jelas kelihatan kalau mereka mulai capek ngadepin tingkahnya Steve. Dan di titik tertentu semuanya berubah dari awkward jadi hostile. Logan mulai ngasih warning halus ke Steve karena beberapa candaan dan omongannya udah mulai nyentuh batas. Tapi Steve terus lanjut kayak kagak sadar situasinya udah mulai panas. Sampai akhirnya podcast yang harusnya panjang itu malah dipotong dan Steve cabut gitu aja. Bahkan setelah dia pergi, Logan terang-terangan bilang kalau aja itu bukan setting podcast, mungkin semuanya udah berakhir jadi baku hantam. Waktu episode itu tayang, internet langsung rame Banyak orang yang biasanya ngebela Steve itu pun mulai bilang kalau dia kelihatan hancur. Ada yang bilang dia ini terus-terusan mabok, ada juga yang yakin kalau masalahnya tuh udah lebih dalam dari sekedar alkoholik. Karena yang orang lihat di podcast itu bukan lagi seorang Steve Will Do It yang chaos tapi lucu, melainkan seseorang yang kelihatan genuinely kehilangan arah. Tapi kayak biasa, Steve itu kagak mau sepenuhnya nyalahin dirinya sendiri. Setelah podcast itu viral, dia mulai bilang kalau Logan ini sengaja mancing dia selama acara berlangsung. Menurut Steve, pertanyaan-pertanyaan Logan itu dibuat untuk ngebikin dia kelihatan buruk di depan publik. Dan bukan cuma Logan yang kena semprot, Mike sendiri itu juga ikut diseret. Steve bilang kalau sebelum episodenya tayang, dia tuh sempat nelpon Mike dan minta supaya bagian-bagian tertentu diedit ulang karena dia ngakunya blackout waktu podcastnya berlangsung. Mike katanya janji bakal bantu, tapi episode itu tetap tayang tanpa perubahan besar. Dari situ, Steve mulai nganggep kalau Mike ini
sebagai teman palsu. Belum selesai sampai situ, Steve juga terus nyerang Mr. Beast di podcast lain. Dia bilang kalau Jimmy ini sebenarnya kagak peduli sama orang dan cuman kelihatan baik di depan kamera. Dia bahkan nyebut Mr. Beast ini kayak robot yang terlalu fokus sama image dan charity sampai hubungan personal pun terasa dingin. Tapi banyak orang juga sadar kalau semua kemarahan Steve ini kemungkinan besar ada hubungannya sama fakta bahwa dulu dia sempat berharap Mr. Beast bantu nyelamatin channel YouTube-nya dan bantuan itu kagak pernah datang. Jadi makin lama semua ini mulai terasa kayak kombinasi antara ego yang terluka, tekanan mental, dan kehidupan liar yang akhirnya makan dirinya sendiri. Karena tiap kali Steve ini muncul sekarang, rasanya itu bukan lagi kayak nonton entertainer internet gitu loh. Rasanya lebih kayak ngelihat seseorang yang pelan-pelan crash di depan jutaan orang. Dan yang paling gila bre, Steve bahkan sempat nantang Logan Paul buat berantem. Iya bre, Logan yang literally itu punya pengalaman tinju profesional itu. Entah itu cuman omongan emosional sesaat atau beneran serius, tapi buat banyak orang itu jadi tanda lain kalau Steve sekarang udah makin susah dikontrol. Karena dari semua drama yang pernah dia bikin, yang kali ini terasa beda itu adalah dia sendiri mulai tenggelam di dalam kekacauan yang dulu justru bikin dia terkenal. Dan jujur aja yang bikin cerita dari Steve Will Do It ini jadi menarik sekaligus agak sedih, karena dibalik semua uang, pesta, popularitas, dan image bad boy-nya dia itu ada kesan kalau dia sekarang lagi perang sama dirinya sendiri. Dan internet kayak biasa bre, internet cuman duduk nonton sambil nunggu seberapa jauh semuanya ini bakal hancur. Belum lama ini bre, Steve balik lagi bikin internet kebakaran gara-gara tuduhan gilanya soal Ryan Garcia. Jadi menurut Steve, Ryan ini datang ke rumahnya terus dikasih jam tangan senilai $150,000, terus malah nyoba untuk deketin ceweknya sendiri. Dan kayak biasa, Steve itu ngomongin semuanya dengan gaya yang emosional, impulsif, dan seolah dunia lagi berkonspirasi ngelawan dia. Di kepalanya ini tuh bukan sekedar salah paham biasa, ini pengkhianatan dari Ryan. Steve basically bilang, lu datang ke rumah gua perlakuin lu baik loh, terus lu malah ninggalin tempat itu bareng cewek gua. Dan makin dia ngomong makin kelihatan kalau emosinya ini udah numpuk dari lama. Dia bahkan sempet nantang Ryan dan bilang kalau si petinju itu kagak mau berantem, pengecut. Masalahnya bre, internet sekarang udah terbiasa sama Steve. Jadi bukannya langsung percaya, banyak orang malah nunggu versi cerita dari Ryan sendiri. Dan bener aja, Ryan Garcia langsung ngebantah semuanya. Menurut dia yang terjadi waktu itu cuman obrolan biasa. Katanya Steve emang lagi blackout, sementara dia ngobrol santai sama cewek itu soal hal random kayak pickleball dan kehidupan biasa. Tapi yang bikin Ryan ini heran, suasananya malah tiba-tiba jadi absurd. Dia bilang ada orang-orang di sekitarnya Steve yang mulai bertingkah posesif dan nyeret cewek itu sambil bilang kalau dia ini punyanya Steve. Di titik itu Ryan mulai ngerasa vibes-nya juga aneh banget dan akhirnya mutusin untuk pergi. Yang lebih parah lagi, rumor yang dilempar sama Steve ternyata berdampak nyata ke kehidupan Ryan-nya sendiri. Sampai-sampai Ryan bilang kalau dia jadi bermasalah dalam kehidupan keluarganya dan bahkan kagak bisa ketemu anak-anaknya waktu Thanksgiving. Jadi bayangin bre, cuman gara-gara omongan yang dilempar di internet waktu emosi, hidup orang lain bisa langsung kena efek domino. Tapi yang paling Steve banget dari semua ini itu adalah setelah bikin kekacauan di mana-mana, dia tiba-tiba muncul lagi dan bilang kalau dia salah. Sesimpel itu. Dia ngakunya emang gila, baik dalam keadaan mabuk maupun sadar, dan bilang kalau salah satu hal terbaik tentang dirinya adalah dia bisa langsung ngaku salah tanpa alasan terus-terusan. Dan anehnya justru di situ banyak orang makin bingung sama Steve, karena kadang dia kelihatan sangat self-aware ya, tapi di saat yang sama juga tetap terus bikin masalah yang sama berulang kali. Katanya waktu dia ngobrol langsung sama Ryan di telepon, Ryan berhasil bikin dia sadar kalau tuduhannya ini kagak masuk akal. Steve pun langsung minta maaf dan bilang kalau Ryan ini udah ngeskak dia. Tapi ya begitu bre, permintaan maafnya Steve ini sekarang rasanya udah kayak bagian dari siklusnya dia. Dia ngamuk, bikin drama, nyeret nama orang, terus beberapa hari kemudian sadar dan bilang semuanya cuma salah paham atau hasil pikirannya sendiri yang lagi kacau. Dan Ryan ternyata bukan satu-satunya target. Steve juga mulai bikin komentar-komentar aneh soal Austin Reeves sambil ngomong kalau atlet dan rapper itu ancaman buat masyarakat. Dari situ makin banyak orang yang mulai yakin kalau ada sesuatu yang serius lagi terjadi di kepalanya Steve ini. Karena omongannya Steve sekarang itu seringkali kerasa random, paranoid, dan kadang kayak orang yang pikirannya udah terlalu penuh sama ego, alkohol, uang, dan tekanan dari internet. Padahal kalau ditarik mundur sedikit, tanda-tanda kalau Steve ini lagi ada di tempat gelap
gelap sebenarnya udah muncul dari lama. Bahkan ada satu tweet dia yang bikin banyak orang itu beneran khawatir. Steve bilang kalau dia ini punya 8 mobil, 12 rumah, pesawat pribadi, dan semua hal yang dulu dia impiin. Tapi dia tetap merasa kagak bahagia. Dan jujur aja bre, itu mungkin salah satu hal paling nyata yang pernah keluar dari mulutnya dia. Karena kalau dipikir-pikir, hampir semua kontennya Steve dalam beberapa tahun terakhir emang isinya tuh cuman chaos doang. Mabuk-mabukan, judi tato absurd, pesta liar, perempuan, taruhan jutaan dolar, dan hidup tanpa rem. Dari luar kelihatannya seru dan mewah gitu ya, tapi makin lama vibesnya tuh malah berubah jadi menghancurkan diri sendiri yang direkam di depan kamera. Bahkan beberapa orang mulai bilang kalau kontennya ini udah bukan lagi tentang having fun, tapi lebih kayak orang yang terus nyoba ngisi kekosongan yang kagak pernah penuh. Dan ironisnya semua itu bermula dari hal yang sebenarnya sederhana. Steve pertama kali muncul di internet itu sekitar tahun 2012 bre. Waktu era YouTube lama itu masih penuh challenge receh kayak Cinnamon Challenge dan video-video absurd khas internet awal. Pokoknya video-video yang emang rame di barat waktu itulah. Kalau di kita kan waktu itu ramenya kayak apa ya, Samyang Challenge kali ya. Tapi beda tuh sama kebanyakan orang yang cuma ngupload buat seneng-seneng. Steve ini punya ambisi besar. Dia bener-bener pengen jadi seseorang gitu loh. Dari situlah persona dari Steve Will Do It itu lahir. Nama itu sendiri dikasih sama temannya dan perlahan jadi identitas yang sempurna buat dia. Karena Steve literally rela ngelakuin apa aja demi views dan perhatian. Minum-minum dalam jumlah gila, makan setara porsi atlet sumo, nyiksa tubuh sendiri kayak stuntman tanpa rem. Semuanya dilakuin tanpa takut sama konsekuensinya. Dan internet juga suka banget gitu sama konten yang kayak gini. Popularitasnya akhirnya menarik perhatian Nelk dan Kyle Forgert. Mereka ngerasa Steve ini cocok banget sama filosofi full send-nya mereka, yaitu hidup seolah besok ini dunia kiamat. YOLO lah gitu kan. Dan sejak gabung sama mereka, karir Steve ini langsung meledak. Bahkan dalam waktu singkat dia jadi lebih populer daripada beberapa anggota lama Nelk itu sendiri. Masalahnya gaya hidup YOLO-nya itu juga yang pelan-pelan mulai ngerusak dia. Orang-orang di sekitarnya cerita kalau kerja sama Steve itu berarti harus siap ngurusin orang yang bakal blackout hampir tiap hari. Bahkan di hari pertama salah satu staf kerja buat dia, tugas utamanya cuma nyiapin sedotan buat Steve ini minum sebotol whisky di depan Dana White, terus mastiin kalau dia bisa pulang dengan selamat setelahnya. Dan makin populer Steve-nya itu sendiri, makin gila juga kontennya bre. Dia terang-terangan bangga bilang kalau dia ini dapat ratusan ribu followers dari video mabuk di bawah umur saat masih probation. Di titik itu dia ini bukan lagi sekedar konten kreator, dia jadi simbol pemberontakan internet terhadap semua aturan platform. Saking sukanya sama views dan perhatian. Waktu channel YouTube pribadinya itu launch, pertumbuhannya literally absurd bre. Ratusan ribu subscriber cuma dalam hitungan jari, jutaan subscriber dalam waktu sebulan, dan videonya hampir selalu nangkring di nomor 1 trending. Steve kelihatan kayak orang yang benar-benar yakin kalau dirinya itu bakal jadi miliarder, dan jujur aja saat itu rasanya kayak nggak ada yang bisa ngehentiin dia. Tapi justru disitulah awal masalah besar dimulai, karena meskipun dia ini mulai bikin konten giveaway dan kelihatan lebih positif, satu kebiasaan Steve itu tetap jadi bom waktu, judi. Dan bukan judi biasa bre, tapi crypto gambling dengan angka yang bikin orang biasa muntah cuma ngeliat nominalnya. Karena duit AdSense YouTube aja itu jelas kagak cukup buat gaya hidupnya ini. Steve mulai kerja sama kasino crypto offshore kayak Rubet dan kemudian Stake. Kontennya pun berubah jadi pesta taruhan jutaan dolar. Dia duduk di depan layar sambil teriak-teriak tuh, kehilangan atau menang ratusan ribu dolar dalam hitungan menit, dan bikin penonton muda ngeliat gambling kayak hiburan biasa. Tapi lama-lama mulai muncul sisi gelapnya. Ada pengakuan dari Steve-nya sendiri yang bikin orang sadar kalau beberapa taruhan di videonya mungkin bukan pakai uang aslinya dia. Jadi sementara fans ngira Steve ini lagi mempertaruhkan kekayaan pribadinya, sebagian dari semua itu ternyata mungkin cuma bagian dari sponsorship dan sistem promosi. Dan itu yang bikin banyak orang mulai mempertanyakan semuanya. Karena di satu sisi Steve sendiri itu beberapa kali ngaku kalau dia ini punya masalah kecanduan judi, tapi di sisi lain dia juga ngehasilin jutaan dolar dari ngajak audiensnya masuk ke dunia yang bahkan dia sendiri bilang berbahaya. Orang dia aja pakai duit dari bandarnya kan. Akhirnya hubungan Steve sama YouTube itu makin memburuk. Platform itu jelas mulai muak sama kontennya yang penuh sama perjudian dan promosi kasino kripto. Sampai suatu hari sebuah video yang diduga memperlihatkan URL dari Stake itu tanpa blur jadi senjata buat YouTube untuk akhirnya ngejatuhin dia. Pada 1 Agustus 2022, channel Steve itu resmi di-banned bre. Dan yang bikin
semuanya makin gila, channel utamanya bahkan belum pernah kena strike sebelumnya. Tapi menurut YouTube, Steve ini dianggap ngelakuin penghindaran ban karena promosiin channel pengganti setelah channel lain dihapus. Steve sendiri yakin kalau sebenarnya ada orang internal YouTube yang emang udah pengen nyingkirin dia dari lama dan cuma nunggu alasan yang tepat buat narik pelatuknya. Dan mungkin disitulah semuanya ini mulai benar-benar runtuh bre. Karena sejak kehilangan YouTube, Steve ini kelihatan kayak kehilangan sesuatu yang selama ini jadi pusat hidupnya. Kontroversinya makin liar, emosinya makin gak stabil, dan semua hal yang dulu bikin dia terkenal sekarang mulai terasa kayak racun yang perlahan makan dirinya sendiri. Tapi menurut TKC69, alasan kenapa Steve Will Do It ini di-banned dari YouTube sebenarnya lebih dalam dari sekedar pelanggaran aturan. Menurut dia sendiri, Steve ini tumbuh terlalu besar sampai mulai lebih dikenal dibanding Nelk, yaitu grup influencernya sendiri. Dari anak-anak frat party yang bikin challenge absurd, Steve berubah jadi salah satu figur paling viral di internet. Dan sejak itu egonya juga makin membesarkan. Di titik itu Steve mulai ngomong soal legacy dan pengen jadi hero di dunia kripto. Dia bikin project koinnya sendiri dan janji kalau projectnya ini beda dari influencer kripto lain yang cuman manfaatin fansnya buat cepet kaya atau rug pull. Steve bilang orang-orang bukan cuman investasi ke koin, tapi investasi ke dirinya sendiri. Tapi kayak banyak project influencer lainnya, semuanya runtuh dengan cepat bre. Koin itu langsung anjlok, orang-orang nuduh pihak di sekitarnya Steve ini cash out duluan, sementara fans ditinggal nyangkut pegang koin yang nilainya udah hancur. Waktu drama mulai meledak, Steve ini ngelempar tanggung jawabnya ke pihak lain. Dalam chat dengan CoffeeZilla, dia bilang kemungkinan orang-orang di balik project itulah yang ngedam koinnya. Tapi buat internet, alasan kayak gitu udah terlalu sering dipakai di dunia crypto scam. Padahal sebelumnya Steve itu terus bilang kalau project itu soal legacy, bukan uang. Bahkan dia nyebutnya tuh kayak charity project gitu. Akhirnya banyak fansnya yang dulu percaya itu malah berubah jadi makin kecewa. Ya duitnya diambil, gila, gimana gak kecewa kan? Dan masalah Steve ini ternyata bukan cuma soal kripto. Ada juga kontroversi giveaway, dimana beberapa pemenang ngakunya kagak pernah nerima hadiah yang dijanjiin. Dari situ image Steve ini sebagai good guy itu mulai retak, padahal baru aja dia bangun. Orang-orang mulai bertanya apakah semua kebaikan yang dia tunjukin itu tulus atau cuman bagian dari persona internet semata. Belum lagi omongan Steve sendiri yang makin lama makin aneh dan kontroversial. Salah satu yang paling bikin orang gak nyaman adalah waktu dia ngomong soal dirinya punya N-word pass, karena merasa udah banyak bantu komunitas kulit hitam dan sering nongkrong bareng mereka. Di titik itu banyak orang mulai ngerasa kalau Steve ini makin gak nyentuh rumput gitu loh bre, makin jauh dari realita. Yang dulu dianggap edgy humor atau omongan orang mabok, sekarang mulai terasa beneran memuakan gitu. Masalahnya Steve sendiri bilang kalau sekarang dia ini cuman pengen ngomong apapun yang ada di pikirannya tanpa filter, dan itu malah bikin reputasinya makin hancur, terutama setelah komentar ofensifnya soal muslim itu viral bre, dan langsung bikin kreator lain kayak XQC dan Sneako ikut nge-call out dia. Bahkan mereka kelihatan lebih khawatir daripada marah sebenarnya, karena menurut mereka Steve sekarang itu dikelilingin sama orang-orang yang cuman nyari fame dan kagak ada yang berani bilang udah bre stop. Sementara itu hidup Steve ini makin kerasa absurd gara-gara obsesinya ke Corinna Kopf. Steve terus ngasih hadiah gila-gilaan kayak mobil sport, jam ratusan ribu dolar, sampai cash $500,000. Padahal hubungan mereka sendiri itu kagak jelas. Bahkan Corinna kelihatan bingung kenapa dia terus dikasih hadiah-hadiah itu sebanyak ini. Dan di satu momen Steve sendiri sempat bilang kalau semua itu mungkin bentuk dari kerakusannya dia, dan bercanda kalau dirinya bakal masuk neraka. Tapi dari luar itu lebih kelihatan kayak orang yang sadar hidupnya ini udah kelewat berlebihan tapi nggak tahu caranya berhenti. Yang bikin cerita Steve ini juga jadi rumit adalah karena di balik semua chaos itu masih banyak orang yang bilang kalau dia ini sebenarnya punya hati yang baik. Sean O'Malley misalnya itu pernah bilang kalau Steve ini sering bantu orang tanpa kamera dan bener-bener peduli sama orang di sekitarnya. Ada juga cerita tentang keluarga yang dibantu puluhan ribu dolar secara diam-diam sampai hidup mereka berubah. Makanya internet tuh sampai sekarang masih terpecah soal Steve Will Do It ini bre. Ada yang lihat dia sebagai contoh buruk tentang alkohol, judi, dan ketenaran internet
yang kebablasan, tapi ada juga yang percaya kalau di balik semua kekacauan ini masih ada versi lama dari Steve yang layak diselamatkan. Sekarang Steve ini akhirnya balik lagi ke YouTube, tapi yang bikin orang itu khawatir adalah kondisi mentalnya yang kelihatan jauh lebih buruk dibanding dulu. Karena dulu Steve ini emang udah chaos tapi masih terasa fun dan terkendali gitu loh. Sekarang rasanya kayak ngeliat seseorang yang terus lari tanpa arah sambil berharap uang, views, dan perhatian internet bisa nutupin kekosongan yang ada di dalam dirinya sendiri. Dan mungkin itu bagian paling sedih dari seluruh cerita Steve Will Do It. Karena di balik mansion, jet pribadi, dan semua image dari YOLO-nya dia, ada kesan kalau dia sebenarnya masih terus nyari sesuatu yang sampai sekarang kagak pernah berhasil dia temuin. Oke bro, gitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.